Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang operator dan ekspresi pada pemrograman JavaScript untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman yang diampu oleh Ibu Masroratul Laili, MSc. Kami beranggotakan Melvina Safinatus Soleha, NIM T2018-7044 dan Indah Winarsih, NIM T2018-7074. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operator. Operator adalah simbol yang digunakan dalam suatu ekspresi untuk menghasilkan suatu nilai. Nah, operator ini dibagi menjadi 3 menurut jumlah operan yang dilibatkan. Yang pertama adalah operator unary yang melibatkan 1 operan. Contoh -3. Yang kedua adalah operator binary yang melibatkan 2 operan. Contohnya 4 ditambah 3. Yang ketiga, operator tertiary yang melibatkan 3 operan. Contohnya 3 ditambah 2 dikali 5. Nah, operator dalam JavaScript ini dibagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama adalah operator aritmatika. Operator aritmatika ini fungsinya adalah untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulo, dan pemangkatan. Nah, simbolnya seperti pada tabel. Nah, cara menuliskannya pada script yaitu terdapat pada gambar di sini. Nah, outputnya nanti akan seperti ini. Selanjutnya adalah operator perbandingan atau rasional yang fungsinya untuk melakukan operasi perbandingan. Jadi misalkan ada 2 buah nilai, itu nanti bisa dibandingkan. Yang bisa dibandingkan lebih kecil, lebih besar, sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Contohnya seperti pada gambar ini, cara penulisannya. Nanti outputnya akan seperti ini. Nah, mengapa hasilnya false true atau benar salah? Karena kita sudah membandingkan dan perbandingannya ini akan salah atau benar. Seperti 20 sama dengan 19 itu salah. 20 lebih dari 19 itu benar, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah operator logika. Operator logika ini fungsinya untuk melakukan operasi logika matematika. Jadi misalkan terdapat 2 pertanyaan, 2 pernyataan benar atau salah. Nah, nanti itu akan dicari kebenarannya. Seperti pada penulisannya seperti ini, dan nanti outputnya akan seperti ini. Nah, contohnya ini kan outputnya benar dan salah itu adalah salah. Benar atau salah itu adalah benar. Tidak benar itu adalah salah. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah operator penugasan atau assignment. Operator penugasan atau assignment ini fungsinya untuk pengisian dan operasi aritmatika. Jadi hampir sama seperti operasi aritmatika, tapi perbedaannya itu pada pengisian. Simbolnya seperti pada tabel dan penulisannya seperti pada gambar. Nah, contohnya itu misalkan kita awalnya memasukkan nilai skor 100. Mula-mula nilai skornya 100, kemudian akan kita isi dan jumlahkan dengan 5. Jadi dituliskan skor plus sama dengan 5. Nanti akan menghasilkan output skor sama dengan 105, yaitu dari skor mula-mula 100 ditambahkan dengan 5. Nah, selanjutnya pengisian dan pengurangan dengan 2. Yang ditulis skor minus sama dengan 2. Nah, ini akan menghasilkan output 103. Jadi outputnya ini
bukan dihasilkan dari skor mula-mula yaitu 100 dikurangi 2, melainkan skor sebelumnya yaitu 105 dikurangi dengan 2. Begitupun seterusnya hingga pengisian dan modulo 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Winarsi, NIM T 2018-7074. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ekspresi. Yang pertama yaitu pengertian dari ekspresi. Apa itu ekspresi? Dalam bahasa pemrograman, ekspresi adalah suatu transformasi nilai menjadi keluaran yang dilakukan melalui suatu perhitungan atau komputasi. Ekspresi terdiri atas operan dan operator. Hasil evaluasi dari sebuah ekspresi adalah nilai yang sesuai dengan tipe operan yang dipakai. Contohnya, 4 ditambah 9 sama dengan 13. Nah, 4 dan 9 di sini merupakan operan dan tanda plus adalah operator. Sedangkan 13 di sini merupakan hasil ekspresi dari operan dan operator yang telah dioperasikan. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam dari ekspresi. Di sini ekspresi terdiri dari 3 macam. Di antaranya yang pertama, ekspresi aritmatika. Yang kedua, ekspresi relasional. Dan yang ketiga, ekspresi logika. Langsung saja yang pertama yaitu ekspresi aritmatika. Ekspresi aritmatika adalah ekspresi yang dioperasikan menggunakan operator aritmatika. Nah, operator aritmatika di sini dikategorikan menjadi dua, yaitu operator linear dan operator unier. Nah, operator unier di sini merupakan ekspresi yang operatornya membutuhkan dua buah operan. Contohnya A plus B. Dan operator unier adalah ekspresi yang operatornya membutuhkan satu buah operan. Contohnya yaitu min 2. Nah, di sini saya menyajikan contoh dari operator dan ekspresinya. Misalnya pada operator penjumlahan 6 di sini merupakan 6 dan 4 adalah operan dan plus di sini adalah operator dan 10 merupakan hasil ekspresinya. Nah, ini semua merupakan satu kesatuan dari ekspresi aritmatika. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu contoh ekspresi aritmatika dalam bahasa pemrograman. Nah, di sini saya menggunakan pemrograman JavaScript. Nah, sini kita misalkan kita buat dua fungsi utama. Kita buat variabel A dan variabel B, yang mana variabel A sama dengan 6 dan variabel B sama dengan 4. Nah, kemudian setelah itu kita akan mencoba melakukan operasi pada variabel-variabel yang telah kita buat tadi. Yang pertama, kita akan mencari ekspresi dari operator aritmatika penjumlahan. Nah, caranya yaitu maka kita bisa menuliskan pada dokumen write dan result dengan A plus B. Nah, kemudian kita lihat outputnya. A plus B sama dengan 10. Karena variabel A tadi bernilai 6 dan B bernilai 4. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Maka hasil ekspresinya adalah 10. Nah, ini berlaku juga untuk semua operator aritmatika, yaitu pengurangan, perkalian, pembagian, dan mod. Nah, yang selanjutnya yaitu ekspresi relasional. Ekspresi relasional adalah ekspresi dengan operator kurang lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan dan tidak sama dengan menghasilkan nilai bertipe boolean atau true or false. Nah, biasanya
Ekspresi relasional di sini disebut dengan ekspresi boolean. Nah, di sini sudah jelas contoh dari operator dan operator relasional dan ekspresi relasional. Nah, kemudian contoh ekspresi relasional dalam bahasa pemrograman. Ekspresi relasional di sini digunakan untuk membandingkan. Nah, semisal kita ingin apakah A sama dengan B. Caranya yaitu kita bisa menuliskan ada dokumen write dan resume A sama dengan B. Nah, sama dengannya di sini ada kemudian kita lihat outputnya. A sama dengan B bernilai false. Mengapa demikian? Karena A tidak sama dengan B, karena variabel A itu lebih besar daripada B. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ekspresi logika. Ekspresi logika adalah sebuah perintah yang akan mengeksekusi suatu perintah apabila kondisi tertentu terpenuhi. Nah, di sini terdapat 3 operator. Yang mana seperti ada dari yang untuk kalimat dan jika kedua pertanyaan yang dihubungkan bernilai benar, maka hasilnya adalah benar. Dan jika salah satu saja salah, maka hasilnya salah. Untuk kalimat penghubung or, jika salah satu dari sebuah pernyataan benar, maka hasilnya benar. Dan jika keduanya salah, maka akan salah. Dan yang terakhir yaitu atau negasi. Di sini membalikkan hasil dari operator. Nah, operan diberi operator logika dan di mana jika kedua operan tidak bernilai 0, maka menghasilkan nilai true. Kemudian diberikan operator logika tidak jika menghasilkan false yang merupakan kebalikan dari nilai true. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh dari ekspresi logika dalam bahasa pemrograman. Nah, di sana di kode program ini terdapat variabel A dan variabel B, yang mana variabel A bernilai true dan variabel B bernilai false. Nah, ketika kita menggunakan penghubung dan kita bisa menuliskan A simbol dan 2 kali dan B. Begitu juga pada result kita dapat menuliskan A dan simbol dan 2 kali B. Nah, kemudian kita lihat outputnya. Output dari ekspresi logika di sini. Apakah A dan B itu nilai benar? Maka di sini terlihat jelas bahwa A dan B false. Karena seperti yang dijelaskan tadi, jika kedua pertanyaan yang dihubungkan itu bernilai benar, maka hasilnya adalah benar. Dan jika salah satu saja salah, maka hasilnya salah. Seperti yang tertera di kode program di sini, variabel A bernilai true dan variabel B bernilai false, maka akan menghasilkan salah. Nah, begitupun seterusnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum